Halo 10 AKL, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Miss di Mapel Akuntansi Dasar. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi untuk transaksi milik perusahaan dagang. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan untuk menyusun persamaan dasar akuntansi milik perusahaan jasa. Pada dasarnya pencatatannya sama aja, nggak ada yang berbeda. Cuman ada beberapa akun yang munculnya hanya ada di perusahaan dagang. Ya, nah coba kita bandingkan sebentar. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyusun persamaan dasar akuntansi untuk Komala Grafika. Jadi Miss nggak perlu jelasin lagi saya rasa penggunaan tabelnya. Dari tabel-tabel ini, ya kalau perhatikan kas piutang, saldo dibayar buka sampai ke modal, sampai ke keterangan, kita bandingkan dengan tabel persamaan dasar akuntansi milik perusahaan dagang. Nah, kira-kira ada yang berbeda? Ada yang berbeda nggak di sini? Iya, yang berbeda di sini nih. Ada kolom persediaan barang dagang. Ya, karena persediaan barang dagang itu memang akun yang hanya ada di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa tidak ada akun persediaan barang dagang. Kemudian penjualan, pembelian, dan segala macamnya juga itu hanya ada di perusahaan dagang. Oke ya, kita nggak usah panjang lebar, kita langsung saja bahas ke contoh soalnya. Pada dasarnya contoh soal ini ada di buku halaman 103, cuman Miss rasa perlu untuk memberitahukan kalian jalan ceritanya seperti apa, kenapa bisa tersusun bentuk persamaan dasar seperti itu. Ya, jadi hari ini kita bahas, ya, semoga dengan tutorial ini bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana sih cara menyusunnya, kok bisa kayak gitu ya. Nah, intinya sih menyusun persamaan dasar akuntansi, kamu harus pakai logika kamu juga. Ya, jadi sebenarnya kolom-kolom ini adalah alat bantu untuk kalian. Ya, kita lanjut saja, kita bahas soal yang pertama. Transaksi tanggal 2 September. Alfian menginvestasikan uang tunai 100 juta sebagai modal awal. Bagaimana pencatatannya? Mari kita lihat. Oke. Nah, pencatatannya seperti ini. Coba Miss tampilkan ini ya. Kira-kira kalian bingung nggak? Kok ini Miss? Iya. Jadi seperti ini. Harusnya semua pencatatan itu dimulai dengan saldo awal. Jadi kalau misalnya nih si Link AutoCare ini sudah berdiri dari misalnya Agustus 2016. Nah, berarti selama 1 bulan di Agustus 2016 tentu dia sudah punya saldo dari setiap akun yang ada. Nah, saldo-saldo ini akan dibawa untuk menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Nah, kita anggap saja sekarang si Link AutoCare ini baru berdiri di September 2016. Jadi wajib ditulis saldonya walaupun nol. Nah, jadi Miss nanti kalau seandainya ada soal kemudian ada saldo awalnya perlu dimasukkan nggak? Jelas perlu. Kalau kamu nggak masukkan itu nanti akan berakibat kepada pencatatanmu nggak balance. Seperti itu. Oke ya. Nah, tanggal 2 pencatatannya gimana? Nih, kayak gini. Setoran modal awal yang disetor adalah uang tunai. Di akuntansi uang tunai dikenal dengan istilah kas. Ya, makanya dimasukkan di kolom kas 100 juta, kemudian dimasukkan ke kolom modal 100 juta juga. Yang perlu kamu ingat, ini harus pakai konsep seimbang. Jadi nilai harta itu harus sama dengan nilai utang ditambah modal. Ya, next tanggal 4. Membeli peralatan senilai 18 juta secara tunai dan perlengkapan senilai 3 juta. Oke, sekarang apa yang dia beli? Yang dia beli adalah perlengkapan dan peralatan. Nah, tinggal masukin aja. Bagaimana pencatatannya? Yuk kita lihat. Pencatatannya seperti ini. Tuh. Dia beli peralatan 18 juta secara tunai. Tentu otomatis peralatannya bertambah di kolom peralatan 18 juta dan berkurang 18 juta di kolom kas. Kenapa berkurang? Karena dia beli secara karena dia beli peralatan secara tunai. Yang dia beli apa lagi? Perlengkapan. Perlengkapan secara kredit. Makanya di sini bertambah kolom perlengkapannya 3 juta. Tapi juga bertambah utangnya karena dia beli perlengkapannya secara kredit. Makanya pencatatannya seperti ini. Keterangannya bisa ditulis dengan pembelian peralatan dan perlengkapan. Kemudian jangan lupa setiap selesai mencatat transaksi itu kamu wajib mencatat saldonya per tanggal. Nah, berarti tanggal 4, kenapa saldonya bisa 82 juta? Karena saldo awal kas per tanggal 2 itu 100 juta. Kemudian tanggal 4 itu ada pengeluaran kasnya 18 juta, tinggal diselisihkan, makanya dapat 82 juta. Kemudian piutangnya 0, persediaan juga 0, saldo dibayar buka juga 0, sementara perlengkapan 3 juta, ya karena transaksi awal kan tinggal turunkan angka. Begitu seterusnya.
Oke ya, kita lanjut lagi. Tanggal 5, menyewa gedung untuk tempat usaha sebesar 30 juta untuk 2 tahun. Oke, ini sudah langsung dapat nih. Nyewa gedung berarti uang keluar. Kalau uang keluar berarti iya, kalau uang keluar berarti kasnya berkurang. Kas berkurang 30 juta. Terus kenapa bisa kasnya berkurang? Apakah ada pembelian perlengkapan? Enggak, Miss. Apakah ada pembelian peralatan? Enggak juga. Tapi karena ada pembayaran sewa, berarti masuknya ke kolom sewa dibayar di muka. Keterangannya diisi dengan sewa dibayar di muka untuk 2 tahun. Saldonya juga sama, tinggal diselisihkan saja. Oke ya. Oke, saya yakin kalian bisa lah, karena kalian juga bisa kan ngerjain si kolom komala grafika. Next, lanjut. Tanggal 6. Membeli barang dagang secara tunai 24.500.000. Nah, ini dia urusan beli membeli. Belinya tunai. Kalau beli tunai berarti apa yang terjadi? Kalau beli tunai yang terjadi adalah uangnya berkurang. Makanya di sini kasnya berkurang 24.500. Kemudian apa yang bertambah? Persediaan, Miss. Kok persediaan? Emang dia beli apa? Coba lihat soalnya apa. Yang dia beli adalah barang dagang. Iya, benar. Berarti yang bertambah adalah barang dagang. Kemudian dibikin keterangannya seperti ini dan tinggal dimasukkan saja saldonya, diselisihkan yang perlu diselisihkan, ditambah yang perlu ditambah. Paham ya? Next, tanggal 9. Nah, ini agak sedikit berbeda dari perusahaan jasa dan ini baru kalian temui di pencatatan perusahaan dagang. Tapi nggak apa-apa, nggak susah kok. Nah, next ya, menjual kepada bengkel Rizky secara kredit. Nah, ingat, segala sesuatu pekerjaan yang sudah kamu kerjakan, tapi kamu nggak langsung dapat uangnya, itu namanya apa? Iya, namanya piutang. Nah, jadi tanggal 9 ini terjadi piutang. Ya, terjadi piutang sebesar 8 juta. Ya. Nah, kita lihat bagaimana pencatatannya. Pengaruhnya adalah yang pertama, piutang bertambah 8 juta. Kemudian, kenapa bisa 6.400.000, Miss? Oke, kita perhatikan soal. Dia jual 8 juta. Kemudian harga pokoknya itu 6.400.000. Harga pokok itu bisa dikatakan sebagai harga modal. Jadi harga modal kamu itu 6.400.000, kemudian kamu jual dengan harga 8 juta. Berarti kan ada selisih di sana. Selisih itu akan menjadi keuntungan untuk kita. Nah ya. Nah, kemudian barang yang kamu jual itu kan harga 6.400.000, berarti otomatis persediaan kamu kalau kamu jual barang dagangan logikanya bertambah atau berkurang? Berkurang dong misalnya. Sama seperti misalnya kamu punya persediaan barang dagang 10, kamu jual 5, bajumu berarti tinggal berapa tuh? Tentu tinggal 5 kan, nggak mungkin tetap 10. Nah, jadi sama. Jadi di sini persediaan barang dagangnya juga berkurang. Nah, seperti ini catatannya ya. Sebentar. Nah, jadi oke. Oh, ini tadi ya. Jadi piutang dagangnya 8 juta, kemudian isikan harga pokok penjualannya itu masuk ke dalam persediaan barang dagangan, ya. Baru kamu selisihkan dan itu akan menambah modal. Nah, selisihnya ini kita namakan sebagai keuntungan. Keterangannya diisi dengan penjualan. Oke ya. Kita lanjut dulu, nanti masih ada kok soal yang serupa seperti ini. Ya. Next, tanggal 13. Membayar ongkos pemasangan iklan pada hari suara mereka sebesar 200.000. Nah, urusan bayar membayar, apa yang terjadi? Uangnya pasti berkurang dong misalnya. Benar, kalau kamu bayar membayar itu pasti uang berkurang. Nih, makanya kasnya minus 200. Kenapa bisa berkurang? Karena ada pembayaran beban iklan, Miss. Boleh nggak masuk ke kolom piutang? Nggak boleh dong, nggak nyambung. Boleh nggak masuk ke kolom persediaan? Apalagi ke situ, Miss, nggak nyambung. Ke sewa juga nggak nyambung. Perlengkapan juga nggak nyambung. Peralatan juga nggak nyambung, apalagi hutang. Nah, berarti yang paling memungkinkan adalah, ingat, pembayaran beban itu akan mengurangi modal. Makanya minus 200 di modal. Keterangannya beban iklan. Untuk saldonya sama. Tinggal diselisihkan yang perlu diselisihkan, tinggal ditambah yang perlu ditambah. Paham ya? Next. Tanggal 14. Nah, ini sama nih. Penjualan tunai. Nah, cuma bedanya tadi kredit, sekarang tunai. Penjualan tunai menurut mesin kas 3.750. Nah, berarti kalau penjualan tunai dapat duit apa enggak? Tentu dapat duit. Makanya pencatatannya gimana? Nih, perhatikan. Kamu jual tunai dapat duit 3.750 ya. Next, kemudian apa dia bilang dia? Harga pokok 3 juta. Berarti harga pokok ini akan berpengaruh kepada persediaan. Nambah atau kurang? Berkurang. Makanya di kolom persediaan berkurang 3 juta. Kemudian ada selisih di sini. 750 akan masuk ke kolom modal. Inilah keuntungan kita. Nah, keterangan dibuat dengan penjualan. Oke ya. Paham ya? Yang perlu ditambah tinggal ditambah seperti ini nih, saldonya bertambah.
Ini juga bertambah, kalau yang perlu dikurang silahkan dikurang. Next, tanggal 16. Membeli barang dagang dari PT Astra sebesar 27.500 secara kredit. Nah, ini sama. Ini nggak akan kalian temukan di perusahaan jasa. Jadi pencatatannya hanya akan ditemukan di perusahaan dagang. Yang dia beli apa? Yang dia beli barang dagang. Nah, berarti kalau dia beli barang dagangnya nambah atau kurang? Kalau kamu punya baju semula 10, terus kamu beli lagi 10. Jadi bajumu tinggal ada berapa sekarang? Tetap 10 atau 20? Tentu 20 bertambah. Berarti di sini persediaannya bertambah. Kemudian karena dia belinya secara kredit, berarti utangnya bertambah. Keterangannya terus dengan pembelian persediaan barang dagang. Nah, saldonya juga sama, tinggal diselisihkan yang perlu diselisihkan. Kalau yang tidak perlu diselisihkan, tinggal turunkan aja. Oke, sampai di sini paham ya. Next, tanggal berapa ya? Next, tanggal 18. Tanggal 18 itu hampir sama nih kayak yang mana? Saya tanggal 9 ya. Tanggal 18 menjual secara kredit kepada bengkel karya jadi 13.600.000. Ingat, kamu kerja belum dapat duit, namanya piutang. Mari kita lihat bagaimana pencatatannya. Pencatatannya seperti apa, Miss? Oke. Nah, kamu jual secara kredit berarti masuk ke piutang 13.600.000. Kemudian jangan dilupakan berapa harga pokoknya? Harga pokoknya berapa? Harga pokoknya 9.900.000. Udah tinggal dimasukkan minus 9.900.000 di kolom persediaan. Kemudian kalian selisihkan, nilai selisihnya masuk di modal. Oke, keterangannya penjualan. Next, tanggal berapa lagi? Tanggal 22. Tanggal 22 membeli barang dagangan secara kredit. Nah, kamu beli barang dagangan tapi secara kredit. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat. Pada dasarnya semua transaksi ini transaksi berulang-ulang sih, jadi harusnya kalian bisa paham. Ya. Yang dia beli adalah barang dagang. Tuh, maka barang dagangnya bertambah. Tapi dia belinya secara kredit, berarti yang bertambah utangnya. Kemudian, nah keterangannya tulis dengan pembelian persediaan barang dagang. Saldo tinggal sama, yang perlu diturunkan tinggal diturunkan, yang perlu ditambah silakan ditambah, yang perlu diselisihkan silakan diselisihkan. Oke, next, tanggal agak panjang ya transaksi kita. Tanggal 24. Nah, ini dia. Ini hampir sama seperti yang kemarin. Menerima tagihan dari bengkel Rizky. Nah, coba kita lihat apakah transaksi ini ada hubungannya dengan tanggal sebelumnya. Ada, Miss, dia berhubungan dengan tanggal 9. Maksudnya gimana? Tanggal 9 itu kan kita tadi jual barang, cuman belum didapat duit tuh. Nah, sekarang di tanggal 24 si bengkel Rizky bayar piutangnya. Bagaimana pencatatannya untuk kita? Maka pencatatannya untuk kita adalah seperti ini. Karena ada yang membayar piutang berarti dapat duit. Nih, kas bertambah 4 juta tapi piutang berkurang karena sudah dibayar. Oke ya. Keterangan terus dengan pembayaran piutang. Selalu juga sama, tinggal ditambah yang perlu ditambah dan seterusnya. Oke, next tanggal 26. Nah, ini sama juga kayak yang sebelumnya. Jual barang dagang seharga 27.50, cuman ini agak kompleks nih. Yang dijual 27.50 dengan harga pokok sekian, 16.600. Yang diterima tunai 8 juta. Nah, kalau kamu jumpa kondisi seperti ini, kamu catat yang punya nilai dulu, yang nilainya sudah pasti. Apa yang sudah pasti? Yang sudah pasti adalah dia terima tunai 8 juta. Maka silahkan langsung dicatat yang 8 juta. Kenapa? Supaya kamu nggak bingung nanti ketika catatnya. Oke, yang perlu dicatat pertama adalah 8 juta karena yang dia bilang kan dia jual sekian, terus dapatnya sekian. Oke. Kemudian sudah ada harga pokok, berarti tinggal ditaruh aja di kolom persediaan seperti ini, minus 16.600. Kenapa bisa 12.750, Miss? Perhatikan yang saya bilang tadi, masukkan semua angka yang sudah ada. Ya. Ini sekarang dia jual barang kan sekian nih, 20.750.000. Kemudian yang diterima tunai 8 juta. Berarti ada berapa juta lagi yang belum dia terima? Oh iya, Miss, yang belum dia terima itu adalah 12.750. Nah, apa namanya? Sesuatu yang sudah kita kerjakan tapi belum kita terima berarti piutang. Makanya dia masuk ke kolom piutang seperti ini ya. Kemudian tinggal diselisihkan saja.
tinggal diselisihkan, dapatlah keuntungan kita sekian, masuk di kolom modal. Keterangannya adalah penjualan. Paham ya? Mungkin bagian ini yang agak susah nih, cuman pada dasarnya sama sih dengan yang sebelumnya. Oke, next tanggal 27. Jual barang dagangan secara tunai. Kalau secara tunai berarti dapat lui. Kalau dapat lui berarti kas bertambah. Iya, kalau dapat lui berarti kas bertambah. Kas bertambah. Kemudian HPP-nya berapa itu? HPP-nya 10.300.000. Nah, makanya 10.300.000 berkurang di persediaan dan dapatlah keuntungan sekian. Oke, paham ya? Oke. 28. Alfian mengambil untuk kepentingan pribadi. Jadi dia ambil uang untuk kepentingan pribadi. Namanya apa itu? Namanya prive ya. Pengaruhnya adalah masih sama kayak kemarin perusahaan jasa. Pengaruhnya adalah di kas berkurang dan modal berkurang. Keterangannya adalah prive ya. Next. 29. Menerima tagihan dari bengkel karya jadi. Ini sama. Karena ada kata-kata tagihan, berarti itu pasti sebelumnya ada transaksi dengan bengkel karya jadi, tapi belum dibayar sama bengkel karya jadi. Nah, sekarang bengkel karya jadi bayar 6.800.000. Jadi gimana pencatatannya? Kalau bengkel karya jadi bayar berarti pasti lui nambah dong, kasnya bertambah. Tuh, kasnya bertambah tapi piutang karya jadi juga berkurang. Mungkin kan kasnya udah nambah, piutang tetap nambah. Ya, keterangannya pembayaran piutang. Paham ya? Oke. Next, tanggal 30. Jual barang dagang secara tunai. 17.650.000. Kalau kamu jual barang dagang secara tunai, dapat apa? Dapat lui, Miss. Oke, kalau dapat lui gimana catatnya? Kayak gini, tuh. Dapat lui, kemudian barangnya berkurang sekian sesuai dengan harga pokok penjualannya. Kemudian ada selisih. Selisih berarti akan masuk ke kolom modal. Keterangannya adalah penjualan. Oke, semangat. Dua transaksi lagi. Membayar gaji karyawan. Nah, ingat bayar beban berarti kemana? Pembayaran beban akan dicatat ke kas dan modal. Karena bayar berarti berkurang keterangannya beban gaji. Oke. Next. Dua lagi nih. Beban sewa untuk bulan ini sebesar 2.500.000. Nah, berarti masuk ke kas sama modal kan, Miss? Ya, kalau dia tidak punya kolom sewa dibayar di muka. Tapi kalau dia punya kolom sendiri, ya punya kolom sendiri seperti ini, berarti pengaruhnya langsung ke kolom sewa dibayar di muka. Sama kayak ini. Seandainya nih ya, kita punya kolom sendiri untuk beban gaji, ya kamu harus masuk ke sana. Cuman kan tidak mungkin semuanya dibuat kolomnya karena sebenarnya pencatatannya pencatatan sederhana seperti itu. Jadi kalau seperti itu Miss gimana dong? Masuk ke mana Miss? Ke kas modal atau ke sewa dibayar di muka dan modal? Ayo masuk ke mana Miss? Masuk ke mana dia Miss? Iya, dia harus masuk ke sewa dibayar di muka dan modal. Jadi pencatatannya seperti ini. Tuh keterangannya beban sewa. Ya. Next yang terakhir. Beban perlengkapan 2 juta sama seperti tadi. Ada pembayaran beban. Kemudian kita juga punya kolom perlengkapan. Ya udah, berarti pengaruhnya langsung ke mengurangi perlengkapan. Nah, pencatatannya seperti ini. Perlengkapan berkurang, modal berkurang. Keterangannya beban perlengkapan. Sehingga dapatlah angka terakhir kita untuk transaksinya si Link AutoCare di September 2016, saldo akhirnya adalah Rp154.100.000 ya. Nah, jadi tetap kalian harus mencatatnya pada tempat yang tepat sehingga nanti hasil akhirnya itu kalian akan menemukan bahwa balance seperti itu ya. Jadi itu untuk tutorial hari ini. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian belajar di rumah ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Untuk yang mungkin tidak ikut tatap muka di sekolah, tetap belajar di rumah masing-masing. Silahkan manfaatkan video yang sudah Miss berikan untuk menjadi alat bantu kalian dalam belajar. Kalau memang mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat penugasan di Google Classroom Miss, oke? Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat dan jaga diri di masa pandemi. Terima kasih dan sampai jumpa.